Alami Prima Rasa, resep warisan Nenek Iste. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Iste. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Pemirsa Jember 1 TV kembali lagi di Status Embun Ramadan bersama Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Kemudian bersama santri-santri muda dari berbagai SMK di Kabupaten Jember. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, harus senang dalam bulan Ramadan karena kita menikmati tadi kalau katanya Pak Ustadz bahwa di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai yang dilipat gandakan. Nah, ada satu hal lagi nih Pak Ustadz, kita lanjutkan dulu ya sebelum kita berinteraksi dengan adik-adik kita yang luar biasa ini. Ketika bicara pembagian dalam bulan Ramadan 30 hari itu, adakah kategorisasi di dalam pembagian atau pembabakan proses pengolahan batin atau apalah namanya di dalam proses bulan puasa ini Ustadz? Iya, jadi memang di dalam hadis itu ditegaskan bahwa itu dikatakan awwaluhu rahmatun. 10 hari pertama, berarti mulai dari kalau seandainya asumsinya itu adalah 30 hari, gitu ya. 10 hari pertama itu kan awwaluhu rahmatun, itu adalah merupakan rahmah, kasih sayang. Kenapa kok kemudian ditegaskan seperti itu? Harus disadari bahwa kita mampu beribadah itu karena rahmat Allah. Jangan karena saya. Ya, karena keakuan. Siapapun kita, kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, meskipun mungkin kita sudah tahu fadilah, mungkin kita tahu keutamaan dan seterusnya, kalau seandainya rahmat Allah tidak jatuh ke kita, kita juga tidak mau puasa. Kita tidak juga mau sholat misalnya, kita tidak mau tadarus, kita tidak mau taraweh dan seterusnya. Harus disadari siapapun kita bahwa kita bisa melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa yang cukup keras bagi mereka yang tidak pernah yang tidak membiasakan dalam arti setiap hari Senin Kamis misalnya. Itu berat itu berat sekali. Apalagi kemudian kita harus bekerja dan seterusnya misalnya. Itu kan berat, itu semacam itu. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka itu sulit untuk kemudian kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita harus rendah hati. Meskipun misalnya kita puasa, meskipun kita itu adalah misalnya melakukan tadarus, misalnya kita melakukan sholat taraweh dan seterusnya, harus difahami, harus disikapi bahwa itu adalah karena rahmat Allah. Bukan karena keakuan kita. Ya kita diberi sakit saja sudah selesai Ustaz. Gitu artinya kan? Dalam 10 hari awal ini adalah bulan hari-hari rahmat ya. Rahmat Allah. Kenapa kita kemudian masih dipertemukan lagi dengan Ramadan? Betul, kemudian gitu. Semua yang kita lakukan tadi itu berlipat nilainya. Betul, yang gitu Ustaz tadi ceritakan. Ya. Jadi disinilah mungkin kesadaran awal sebagai sosok manusia ini mengalami satu perjalanan, ini bulan spesial. Betul. Kemudian di tahapan awal ini mendapatkan rahmat yang bertubi-tubi. Ya, karena demikian akhirnya kita mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan, disunahkan dan seterusnya pada bulan Ramadan. Jadi memicu semangat untuk beribadah juga ya. Ya. Kemudian yang kedua, wa awsatuhu maghfiratun. Ya, itu kalau di dalam 10 hari kedua ini. 10 hari kedua itu adalah maghfirah. Tapi maghfirah ini bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi maghfirah ampunan. Maghfirah itu kan ampunan ya. Ya bagi mereka yang tidak puasa. Oleh sebab itu mari kita upayakan hal-hal yang mungkin ya
kurang produktif pada bulan Ramadan dan seterusnya, diupayakan itu tidak kita lakukan, sehingga mulai dari 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, 10 hari ketiga, yang itu ditegaskan di dalam akhir itu, di dalam hadis itu, wa akhiruhu itu kan, dan akhirnya itu adalah itkun minan nar. Dan di akhirnya itu adalah merupakan pembebasan dari api neraka. Lah, bagaimana itu kita lakukan? Tentunya kita harus jangan kemudian misalnya melakukan hal-hal yang pada akhirnya menjadikan puasa kita misalnya itu terganggu, puasa kita pada akhirnya harus terputus dan seterusnya karena kita melakukan hal-hal yang kurang produktif dan seterusnya. Itu semacam itu. Jadi yang hari 10 hari kedua ini merupakan ampunan bagi mereka yang menjalani ibadah puasa. Meskipun yang terakhir wa akhiruhu misulnya itkun minan nar, itu juga seperti itu. Dijauhkan dari api neraka ya. Dari api neraka, dibebaskan dari api neraka itu adalah bagi mereka-mereka yang berpuasa. Berarti intinya dalam bulan puasa ini adalah kesempatan membangun nilai rohani terhadap ilahiyah ini yang memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh juga, karena ini 3 tahapan ini aja udah. Iya betul. Itulah yang kemudian kenapa di akhir bulan Sya'ban gitu masuk bulan Ramadan itu Gusti Kanjeng Nabi itu sampai kemudian berpidato, ya ayuhan nas, wahai manusia, gitu kan. Itu kan qad adzallakum dan seterusnya, itu kan luar biasa seperti itu. Iya. Penegasan bahwa mari sikap kita dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, dalam rangka masuk pada bulan Ramadan, itu harus beda dengan sikap di luar Ramadan. Karena ini adalah bulan yang agung. Kesempatan kita untuk kemudian menambah pundi-pundi pahala itu cukup luar biasa. Amalan yang awalnya dihitung 1, itu dilipatkan menjadi 70 kali. Yang awalnya itu adalah sunnah, itu dianggap sebagai wajib. Itu kan luar biasa itu. Betul. Oleh karena demikian, mari kita manfaatkan. Itu intinya seperti itu. Oke. Ustadz, ada juga yang mengatakan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini ajang naik tingkat sebagai keimanan diri atau mungkin Ini penjelasan lebih detailnya seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ kan ada 3 hal yang kemudian harus diperhatikan menurut saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dengan diproses dengan melakukan ibadah puasa itu bisa naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Itu seperti itu. Orang yang beriman dengan diproses, digodok dalam bulan Ramadan ini dengan kewajiban yang disebut sebagai as-syiyam, disebut sebagai puasa itu bisa naik tingkat la'allakum tattaqun. Itu. Jadi orang yang beriman itu kan luar biasa. Iya, betul. Orang yang beriman itu apa? Orang yang mengakui akan eksistensi Allah. Ya, bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah. Keberadaan Allah. Orang kalau sudah mengakui eksistensi Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan seterusnya, itu sebenarnya terpaksa menjadi orang baik. Kenapa orang kok melakukan korupsi? Kenapa kok orang melakukan berzina, perbuatan zina? Kenapa kok orang misalnya melakukan mabuk-mabukan, pakai narkoba dan seterusnya? Karena pada saat itu yang bersangkutan tidak menyadari akan eksistensi Allah. Kalau seandainya orang menyadari akan eksistensi Allah, maka sebenarnya yang bersangkutan tidak akan pasti mengurungkan niatnya untuk kemudian misalnya melakukan perbuatan zina, perbuatan maksiat yang lain. Oh, saya sedang dilihat Allah. Saya tidak boleh korupsi. Saya sedang dilihat Allah, maka saya tidak boleh melakukan perbuatan zina dan seterusnya. Jadi konsep iman itu pada akhirnya akan berdampak pada amanah. Iman, amanah. Ya, orang yang beriman insya Allah amanah. Karena orang yang beriman itu selalu menyadari akan eksistensi Allah, perbuatannya selalu dilihat Allah, dimonitor Allah dan seterusnya. Tidak ada yang terlepas sekecil apapun dari pandangan dan pantauan Allah. Pejabat kita kalau seandainya beriman sungguhan gitu, tidak akan melakukan penyelewengan dan seterusnya. Oleh sebab itu, ini penting untuk kemudian ditegaskan. Lah, tidak cukup kemudian beriman, dengan berpuasa orang akan naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Seseorang yang awalnya cuma beriman misalnya, dengan diproses dengan melakukan puasa ini, akan naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu jaminan. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahihi.
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak hanya sekedar misalnya menyadari eksistensi Allah, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah itu diupayakan untuk kemudian dilakukan semampunya, dan apa yang kemudian dilarang oleh Allah itu juga diupayakan untuk dijauhi. Itu kalau seandainya kita sudah masuk pada tahapan itu, bertakwa itu, maka akan ada jaminan. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang kemudian dilarang oleh Allah, yang kemudian kita sebut sebagai takwa, itu adalah solusi dalam kehidupan. Kita harus yakin itu. Berarti di awal ya, ketika saya jadi berpikir begini Ustaz. Ya. Pada saat kita disebut orang yang beriman, maka ini berkaitan dengan orang yang mampu diberi amanah. Karena bagaimanapun kan kehidupan kita akhirnya mendengar, melihat, itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Sehingga ternyata itu tidak cukup juga untuk menjadi sebuah bangunan kokoh sebagai manusia yang lebih baik. Maka bulan puasa ini memberikan satu anak tangga baru, bagaimana proses itu ada koridor yang contoh kita makan ini enggak ada waktunya. Kemudian tidak mengeluarkan kalimat-kalimat buruk. Nah, inilah yang kemudian masuk ke tahapan anak tangga kedua. Kalau kita lolos dan berhasil, itu menjadi nilai ketakwaan. Begitu ya, Ustaz? Iya, betul. Jadi ketakwaan itu adalah solusi. Seperti yang mungkin pernah saya tegaskan dalam episode Setetes Embun, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kan begitu. Betul. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu adalah beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka kami Gusti Allah, aku Gusti Allah akan membuka untuk mereka, ya, atas mereka barokatin, keberkahan minas sama'i wal ardi, itu semacam itu, dari langit dan bumi, itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini, maka bahwa keimanan dan ketakwaan yang kemudian digagas atau diupayakan untuk naik tingkat menjadi takwa, itu iman menjadi naik dalam proses puasa ini, itu diupayakan untuk kemudian semaksimal mungkin kita capai, kita raih, itu semacam itu. Masalahnya kan seperti yang tadi dikatakan, kita sudah puasa mulai sejak balik, sejak anak-anak. Sudah diajarkan itu. Sudah biasa itu. Tapi kenapa kok kemudian misalnya kok kita rasa-rasanya ketakwaan kita itu kok tetap saja apa naik turun dan seterusnya. Ya kadang-kadang menjadi tidak jelas juga. Itu ada dua hal yang mungkin dari sisi konsep fikihnya yang kurang kita penuhi, mungkin juga dari sisi konsep tasawufnya yang belum kita penuhi. Itu semacam itu. Dari sisi konsep fikih harus saya tegaskan, Ibnu Ruslan itu menegaskan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin, dan setiap orang yang dengan tanpa menggunakan ilmu pengetahuan ya'malu, melakukan amalan ibadah, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal perbuatannya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Karena demikian, ketika kita mau masuk, sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan, ya harusnya kita sekarang itu sudah paham tentang bagaimana puasa yang benar, apa syarat rukunnya, dan seterusnya. Itu penting ya untuk kemudian ditegaskan. Misalnya ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus melakukan niat, ya, melakukan niat. Perbedaan antara diet dan puasa itu terletak pada niat. Orang sama-sama tidak makan, tidak makan, ya kan? Betul. Apakah kita tidak makan itu dalam konteks ibadah, atau itu hanya sekedar diet agar tidak gemuk dan seterusnya? Itu niat. Karena demikian, maka ketika kita masuk puasa jangan lupa untuk niat, dan itu sudah diajarkan. Kalau seandainya misalnya kita melakukan taraweh, kan besoknya puasa, kan malam itu sudah taraweh, itu imam biasanya sudah memandu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati dan seterusnya, itu kan sudah dipandu biasanya seperti itu. Untuk
setelah sholat tarawih biasanya diajak Ya, bersama-sama. kecuali kita tidak tarawih. Ya, ya. Tapi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa niat itu menjadi sangat penting. Itu adalah rukun yang itu tidak bisa kita tinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan kalau seandainya kita mau melakukan puasa. Ya. Perbedaan antara diet dengan puasa itu adalah terletak pada niatnya. Karena demikian, ya adik-adik dan seterusnya ini, itu kalau seandainya mau melaksanakan puasa, itu jangan sama sekali misalnya lupa, ya jangan lupa, tidak boleh lupa itu. Karena demikian ada yang mengatakan pada awal bulan Ramadan pertama kali itu dianjurkan dianjurkan itu diropel. Itu ada yang membolehkan. Imam Malik itu mengatakan boleh. Jadi saya niat puasa itu seluruhnya 1 bulan penuh ini saya niati untuk puasa, itu diperbolehkan. Kalau kalangan Syafi'i itu kan tidak. Puasa itu harus tabyid, itu harus dilakukan setiap malam, tidak boleh lupa, ya. Insya Allah kita tidak lupa karena apa namanya yang kita hadapi sahur juga sahur juga dan kita sebagai anggota keluarga juga misalnya sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu dan seterusnya itu harus mengingatkan sudah niat apa belum, karena ini besok adalah puasa itu adalah ibadah, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan itu adalah niat, itu harus selalu kita ingatkan karena yang namanya niat itu tidak boleh lupa memang seperti itu. Baik Ustadz, kita harus jeda sebentar ini, nanti kita lanjut lagi. Seperti janji saya juga, bahwa nanti di episode segmen berikutnya kita akan ajak adik-adik santri ini untuk kita bisa ajak ngobrol. Baik, pemirsa Jember 1 TV, kita akan masuk ke jeda ketiga, yaitu nanti kita akan berinteraksi, tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang satu ini. Prima Rasa, resep warisan Nenek Iste. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Iste. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.